Misalnya, wah ini Apa panas buktinya? lagi nih. Panas lagi. Masa BAP-nya Azwan tebel segini, katakanlah segini ya tebelnya. Masa BAP-nya Kasmujo cuma segini? Salah satu saksi kunci untuk membongkar ijazah Jokowi itu Kasmujo. Polisi yang menyidik dan mendatangi rumah Pak Kasmujo untuk mewawancara, mem-BAP, kurang maksimal. Coba apa ingatan Anda waktu membimbing Joko Widodo? Apa ingatan Anda yang berkesan? Menurut saya, mau tidak mau kalau nanti masuk pokok perkara, Pak Kasmujo juga harus datang lagi ke persidangan. Tapi dengan beliau menyatakan mundur dari politik dan lain sebagainya, kalau Mundur, persepsinya Bang kalau yang saya nilai, itu maksudnya mundur dari membicarakan ijazah setiap hari di medsos. Oh, bukan berarti mundur dari kasusnya. Tidak, tidak. Karena besok hari Rabu juga, besok pagi nih, udah sidang lagi di Jaksel. Ya kan? Jadi, yang saya tangkap dari pernyataannya Dr. Tifa itu, coba lihat akun X-nya, Twitternya Dr. Tifa. Setahun lebih ngomongin itu mulu. Oh, lelah kayaknya. Lihatlah hidungnya, lihatlah matanya, lihatlah ininya, lihatlah itunya kan. Ya mungkin dia sudah capek. Kok gua tiap hari ngomongin ini tapi misalkan nggak ada ya hakim yang berani tegas atau polisinya kok segini doang ya menyidiknya nggak tuntas dan seterusnya. Kan banyak bukti-bukti yang dia buka di Twitter itu tapi tidak dipergunakan oleh polisi. Misalnya, wah ini Apa buktinya? panas lagi nih. Panas lagi. Masa BAP-nya Azwan tebel segini, katakanlah segini ya tebelnya. Masa BAP-nya Kasmujo cuma segini? Padahal menurut saya, salah satu saksi kunci untuk membongkar ijazah Jokowi itu Kasmujo. Oh, tapi itu kurang dieksplor istilahnya. Menurut saya, polisi yang ini kritik ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Polisi yang menyidik dan mendatangi rumah Pak Kasmujo untuk mewawancara, mem-BAP, kurang maksimal. Sedikit sekali pertanyaannya. Dan cenderung yes or no question. Oh, kurang Jadi mendalami gini, gitu ya. Close question maksudnya. Apakah Anda Dosen membimbing ini- saudara ini? Ya. ya tidak gitu doang. Normatif ya istilahnya ya. Nah, Apakah padahal Anda kan bertugas di 85? Ya. Gitu ya. padahal kan lebih asik kalau pertanyaannya Ada seorang coba apa ingatan Anda waktu membimbing Joko Widodo? Apa ingatan Anda yang berkesan? Misalnya, Udah lupa kali ya, Bang. oh iya, dulu saya pernah makan es krim bareng misalnya. Ya kan kita nggak tahu ya. pernah ditraktir ketoprak misalkan Pernah gitu ditraktir ya. ketoprak Iya, misalnya iya. kan. Kan itu lebih seru pertanyaannya kalau ke situ. Tapi ya begitulah yang ada kan. Jadi menurut saya mau tidak mau kalau nanti masuk pokok perkara, Pak Kasmujo juga harus datang lagi ke persidangan. Karena pertanyaan yang serunya yang belum harus keluar digali. tuh. Iya sih, tapi beliau udah sepuh juga, Bang. Kasihan. Betul. Jangan-jangan mungkin memang beliau udah banyak lupa. Ya. Akhirnya rumitnya di situ ya untuk betul. membuktikan Juga ketika udah ini. Memang mungkin kita- itu karena saksinya harus banyak itu karena mungkin banyak yang udah lupa kali. Jadi nyari yang masih inget, yang ingatan masih kuat gitu. Nah kita harus akui memang 40 tahun lalu ya. Jadi harus Terus dari ini nih, R. L Tigre 1945. Mike ini Mister seandainya dan andai kata. Wah, gimana tuh? oh, andai kata apa? Saya nggak pernah berandai-andai. Kayaknya ini deh, kayaknya dia memperhatikan omongan lu, Bang. Tiap kata per kata. Tuh. Sering banget katanya ngomong seandainya dan andai Oh, kata. dia Iya. ngitungin. Jadi seandainya ini pisau gitu kan. Iya. Nah, ini kan saya membuat sebuah analogi. Nggak mungkin kita langsung ngejebrus. Iya, nama, kalau kan, saya gitu. bilang ini ijazahnya apa, wah itu nanti delik lagi, ya kan? Ya seandainya aja, seandainya ini pisau, ya kan? Sudah dipakai membunuh orang, masa sih nggak bisa dilihat di pengadilan atau di kepolisian pun, ya kan? Jadi boleh, kalau menurut saya bang, ini kita jangan anti dengan analogi, karena Oke. kadang-kadang masyarakat itu pengetahuannya tidak seragam. Iya. Apalagi pengetahuan hukum. Iya. Ya kan nggak semua orang mengerti Iya. kalau kita bilang terdakwa, terpidana, bukti-bukti, pasal-pasal, mungkin nggak semuanya tahu. Tapi kalau kita bikin cerita seperti ini, baru logikanya masuk Karena ke semua orang. Anak-anak Indonesia juga dari kecil didoktrin soal dongeng ya. Soal analogi, iya kan? Soal analogi, soal Kecil. Iya, iya, iya. sehingga Pola pikirnya memang iya, harus pola pikirnya harus dicontohkan. dianalogikan gitu loh. Iya, Jadi biar supaya imajinasinya dapat. Iya. Gitu. Terus nih dari Ed Salsi Pandera 3 bulan lalu wawancara Okezon ke Andi Azon.
Oh iya. Bilang Dokter Tifa sudah mulai goyah. Akhirnya terbukti juga nih omongan Andi Azwan soal semua Tifa. Keren Bang Andi. menafsirkannya itu menyerah Oh, tuh iya. Bang. Bang Gimana? Azwan ya, bukan Bang Andi. Oh, Bang Azwan. Ya, menurut BAP loh ini. Apakah Ini orang yang menurut sama? polisi, bukan menurut saya. Ya. Ya, jadi silakan dikonfirmasi ke Polda Metro Jaya kalau pengen tahu Azwan itu Andi Azwan atau Azwan doang. Nah, Soal goyah itu apa maksudnya? Ya kan? Menyerah mungkin Bang. Ya, Goyah tuh kayak sudah mulai capek mungkin. gitu ya. Capek ya. Sekarang saya menantang. mengarah ke RJ kita nggak tahu ya. Sekarang saya menantang. Tolong tunjukkan ke saya satu rekaman Dokter Tifa atau Pak Roy Suryo yang mengatakan ijazah Jokowi asli. Atau mereka teryakinkan bahwa ijazahnya asli. Menurut saya di situ tuh titiknya tuh. Itu parameter Itu parameternya. melihat beliau menyerah atau enggak. Nah, dan kalau menyerahnya alias mengatakan aslinya itu tanpa sebab yang jelas, tanpa alasan yang valid, seperti Rismond, alasannya dibuat sendiri, dibikin beli buku sendiri, ya kan? Saya tiba-tiba malam-malam menemukan yang baru katanya. Loh, itu kan namanya nanya sendiri, jawab sendiri, yang ngobrol aja sendiri, ya kan? Nah, kalau alasannya tidak valid, oke, saya yang pertama akan mengatakan benar. Roy Suryo atau Dokter Tifa atau siapapun ternyata sudah terbeli. Wah, kalau itu ceritanya. Tapi kalau sekarang kan dia hanya ingin mengurangi medsos. Iya. Hanya ingin mengurangi ngomongin ijazah Jokowi di medsos. Dokter Tifa juga katanya akan meneliti soal epidemiologi juga gitu. Iya, ya nggak apa-apa dong. Terus ini nih, dari etahnya sipil, kenapa sih elit-elit pada diem aja termasuk partainya yang dulu? Apakah mereka semua elit-elit ini juga tersandra? Mungkin partainya Roy Suryo yang dulu kali ya? Ini maksudnya partainya Roy Suryo yang ya? dulu apa Kayaknya ya. partainya Pak Jokowi yang dulu? Iya, pokoknya banyak elit partai yang justru pada diem aja nih soal kasus. Pusing gua rasa sih. Kalau partainya Pak Jokowi yang dulu PDI Perjuangan kan sudah ngomong. Kalau mau jalan-jalan ke NTT bawa ijazah ya. Oh, iya. Kalau mau jalan-jalan ke Lampung bawa udah ijazah ada ya, kode-kode. gitu kan. Ha. Kodenya kan begitu kemarin. Kan sudah menyerahkan juga ke saya dokumen yang kita pernah buka di sini kan. Ya. Jadi nggak bisa dibilang diam lah. Kalau soal nggak punya semua datanya secara komprehensif, ya memang kita kan hanya punya apa yang dikasih ke KPU. Selebih dari apa yang dikasih ke KPU saya nggak tahu gitu. Terus ini nih yang menarik banget nih, tapi gimana ya gue nanyanya? Dari Kakak Perdana. Tanya aja. Elektabilitas KDM melesat jauh dari Prabowo dengan gayanya dia yang merakyat dan aktif di medsos. Apakah ini tidak jauh beda dengan zaman Jokowi dulu? Menurut abang nih gimana katanya? Akankah terulang? Ini agak out of context Agak jauh ya, out of agak context, jauh ya. Tapi mungkin aku nanya sebagai Michael Sinaga, seorang jurnalis gitu. Ya. Lihat itu. Kalau saya ngeliatnya gini bang, kita harus hati-hati melihat politisi kita ini dengan gaya-gaya komunikasinya masing-masing. Kalau menurut saya, tidak ada kata-kata politisi di layar kaca yang tidak sengaja. Oke, gue paham. Tidak ada kata-kata politisi di layar kaca yang tidak sengaja. Kalau di, Semua udah baik ini ya. kalau contoh di warung kopi boleh, nggak sengaja. Kita ini nggak sengaja loh. Langsung Kita belum pernah ketemu ya? langsung Oh, iya, kita disclaimer. baru ketemu ya? Gua nggak sengaja. Nah ini kan sudah layar kaca ini, sudah di depan kamera. Pasti semua yang saya katakan di sini sengaja. Dan begitupun KDM, begitupun Jokowi, begitupun politisi lainnya. Jadi, ayo kita objektif. Yuk kita cari prestasinya KDM, prestasinya calon-calon yang mau maju, termasuk prestasinya Gibran. Saya pengen tahu prestasinya Gibran selama jadi wakil presiden apa sih? Ya kan? Baru-baru ini Pak FX Rudi, mantan wakil wali kotanya Pak Jokowi kan bilang tuh, itu sebenarnya yang di pasar-pasar di Solo itu bohong katanya. Yang katanya Jokowi memindahkan pasar dan berdiskusi dengan apa? Pedagang-pedagang. Nah itu bisa dicek di podcast lain lah ya, bukan di Sentana dia ngomongnya. Saya pengen ngundang ke Sentana itu belum kesampaian. Karena jauh. Iya, terus ini lagi dari Posisinya. Sabakois 17. Mike,
LP-mu terhadap Aswan gimana kabarnya? Nah, LP kepada Aswan. LP. kalau itu Bang, Oh, yang wartawan abal-abal itu ya? wartawan palsu. Iya, ya kan? Ya, gimana tuh? Menurut saya, Polda Metro Jaya sekarang sedang tidak ingin memperkeruh situasi ini. Jadi itu kebijakan mereka. Itu nguntungin atau rugiin lo? Ya, nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang diuntungkan. Yang penting udahlah buktikan saja ijazahnya Jokowi itu asli apa palsu. Kita udah capek. Kita semua sudah pengen keluar dari kasus ijazah ini. Banyak yang lebih penting yang harus kita bicarakan di Indonesia. Indikator dari timnya Roy dan Tifa untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli itu kayak gimana sih, Bang? Kayak Indikatornya. iya, untuk meyakinkan kalian semua gitu bahwa Siapa yang boleh ijazah gue ini asli, menguji? misalkan gue Jokowi ini. Gue kayaknya kalau mau ngejelasin Iya. apa aja ke Mas Mike, Tetep aja nggak akan dibilang percaya palsu. deh Mas Mike. Buka aja semua 700 dokumen yang disembunyikan UGM itu, ya kan? Mereka kan sudah fotokopi, mereka serahkan ke Polda, tapi sudah mereka fotokopi. Begitu saya minta, katanya diserahkan ke Polda. Oke. Padahal kemarin saya sempat meminta juga loh beberapa dokumen. Contohnya surat pengangkatan dekan yang bernama aduh saya jadi lupa dekannya Jokowi siapa sih waktu itu. Naim, siapa? Bukan, Naim kan yang 2005. Pokoknya itulah. Aduh jadi lupa. Yang anaknya, Prof. Sumitro. Prof. Ahmad Sumitro. Bukan. Nah, Blank. saya minta tuh surat pengangkatan dekannya. Dan ada. Dari tahun 70-an, dari tahun 80-an masih disimpan baik-baik oleh UGM. Jadi menurut saya, kartu hasil studinya Jokowi, kartu bukan punya Jokowi ya, Jokowi Dodo. Kita masih buktikan nih, Jokowi itu Jokowi Dodo bukan. Wah, adalah Iya kan? Iya kemarin. bahasan baru lagi. Panjang lagi. Iya, ya, kemarin bukan itu ya. panjang lagi. Cuma gini, saya bilang kalau Michael Sinaga, Anda cek sekarang di PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, ada yang dokter di UI, ada yang di Namanya Trisakti, sama. ada yang di mana, wah enak banget saya. Saya tinggal pergi ke Pramuka sebentar, cetakin dong Michael Sinaga yang dokter di UI. Kan di situ nggak ada fotonya. Di Iya. database Dikti itu nggak ada fotonya. Saya tinggal tempel foto saya, ya kan, Michael Sinaga, S1 kedokteran UI, lulus 2020. Wah mantap, saya jadi dokter besok. Ngeri banget. Asik kan? Ngeri. Tapi Kan masalah itu pemalsuan ijazah. Niatnya udah ada nih, cuman belum dilakukan. Wah. Jadi Ini jadi hanya unsur pidananya nggak masuk bang. iya, karena baru sampai bab niat doang ya. Baru niat doang. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.